Bapak, C. kami mohon perkenannya untuk boleh mengisi kursi yang masih kosong di depan terlebih dahulu. Kami mohon kesediaannya yang duduk di belakang boleh maju ke depan untuk mengisi kursi yang masih kosong di depan. Boleh Bapak Ibu yang masih duduk di belakang, mohon perkenannya, mohon dengan hormat untuk boleh mengisi kursi yang masih kosong di depan, supaya ibadah kita boleh berjalan dengan hikmat.
Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Natal adalah perayaan sukacita. Peristiwa kelahiran Yesus adalah satu peristiwa di mana Allah mendamaikan dirinya dengan manusia. Tahun ini adalah tahun politik di mana kita melaksanakan Natal. Terkadang terjadi perselisihan dan pertikaian karena perbedaan pandangan politik. Namun kita selaku anak-anak Tuhan hendaklah menjaga kedamaian dalam kehidupan kita, sekalipun kita berbeda pandangan politik. Sesuai dengan tema Natal tahun ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saya selaku Ketua Panitia Natal tahun 2023 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta beserta dengan majelis, kepada seluruh panitia, terlebih-lebih kepada seluruh jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang yang sudah memberikan dukungan, bantuan, moral dan material kepada kami sehingga rangkaian kegiatan Natal, baik dari pranatal sampai pada ibadah perayaan Natal yang kita laksanakan pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2023 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Kepala Gereja kita, yang menjumpai kita malam hari melalui sukacita perayaan Natal. Luar biasa kasih dan kebaikan Allah untuk menjumpai kita dengan segala keterbatasan kita, untuk menjadikan kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Tema Natal di tahun ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, dibandingkan di Lukas 2 ayat 14. Bahwa sukacita Natal tidak hanya berakhir untuk kita sebagai jemaat yang merayakan, tidak hanya berakhir pada keluarga kita, tetapi ada panggilan, ada tanggung jawab yang Allah berikan bagi kita untuk kita sampaikan ke lingkungan sekitar kita. Pastinya dalam kebersamaan di tengah banyaknya perbedaan yang ada. Belum lagi bagaimana pentas politik di tengah kehidupan bangsa dan negara kita. Pastinya kita akan mendukung bagaimana perjuangan politik yang mengarah kepada politik yang berkeadilan sosial untuk kebaikan bersama. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, biarlah sukacita Natal ini senantiasa menuntun kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, demi hormat kemuliaan bagi Allah dan juga untuk kebaikan sesama kita. Dan karena itu izinkan saya untuk menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Shalom. Dengan penuh kasih, kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang boleh hadir di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah Natal dan perayaan Natal Gereja Toraja Tangerang tahun 2023. Dalam rangkaian perayaan Natal tahun ini, Gereja Toraja Jemaat Tangerang telah mengadakan beberapa kegiatan pranatal. Kegiatan ini sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Untuk itu, mari kita menyaksikan kilas balik kegiatan pranatal Gereja Toraja Jemaat Tangerang
tahun 2023. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing, let the music ring. It's Christmas. Hey! There is a reason why we celebrate tonight, it's Jesus. The greatest gift of all, He came to save us all, it's Jesus. And it's Christmas. It's the greatest time of the year. Hey! It's the greatest time of the year. Yeah. Come on, let's celebrate. For it's Christmas. So be of good cheer. For Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Come on, let's celebrate. Come on, let's celebrate. For it's Christmas. So be of good cheer. For Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Woo! It's Christmas. Gonna celebrate. It's Christmas. Let the music ring. It's Christmas. Woo! Hey! Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, karena atas kasih dan perkenannya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam suasana penuh sukacita untuk bersama-sama mengikuti rangkaian acara ibadah Natal dan perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Tangerang tahun 2023. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang boleh hadir di dalam tempat ini. Adapun rangkaian acara pada sore ini, yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah Natal, yang ketiga laporan Ketua Panitia, yang keempat kesan dan pesan Natal dari PMG Jemaat Tangerang, yang kelima pemberian tanda kasih, yang keenam pembagian hadiah lomba pranatal, yang ketujuh doa syukur, yang kedelapan penutup dan ramatama. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama supaya perayaan Natal kita boleh berlangsung dengan baik. Yang pertama, agar kita menonaktifkan handphone atau menggunakan mode getar. Yang kedua, agar kita menjaga ketertiban di dalam pengambilan video atau gambar supaya tidak mengganggu suasana perayaan Natal kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang Mas Raya Natal yang dikasihi Tuhan, mari kita tenangkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini.
Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kesukaan besar terjadi hari ini. Para gembala, kaum biasa yang tidak diperhitungkan, sepertiku, sepertimu, hadir untuk memberitakan kesukacitaan bersama mereka dalam segala keberadaan. Mari kita berhimpun, mendengar, menyaksikan, serta memuliakan Dia yang telah lahir bagi kita dalam kesederhanaannya. Sidang Masa Raya Natal, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Hai Mari Berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala Sorga.
Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, genap jemaat Tuhan, mari kita melaksanakan ibadah malam hari ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita pada malam Natal ini adalah dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan kuasa Roh Kudus. Amin. Selamat Natal, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Jauh sebelum kelahiran Sang Mesias, kedatangannya telah diberitakan oleh para nabi. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika pasal 5 ayat 1. Sidang jemaat, mari kita bermazmur atas berita nubuatan ini berdasarkan Mazmur pasal 2 ayat 6 sampai ayat 11 yang akan kita baca secara berbalasan. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Yerusalem.
Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, pemohon ampun atas pelanggaran yang telah kami lakukan. Dengan penuh kesadaran bahwa tidak ada satupun dari antara kami yang tidak berdosa. Kami seringkali datang memohon pengampunan lalu pergi dengan melakukan yang di luar kehendak-Mu. Kami seringkali datang mengakui pelanggaran yang terlihat, tapi diam atas pelanggaran yang tidak terlihat. Seolah menyembunyikannya darimu. Ampuni kami Tuhan yang terlalu takut sehingga menjadi tidak jujur kepadamu atas seluruh pelanggaran yang kami lakukan. Kami abai tentang hari ini, hari di mana kami semua memperingati kedatangan-Mu menjadi juru selamat dunia. Tapi dengan sadar hanya menjadikannya perayaan tahunan tanpa mau mengerti arti karya keselamatan. Ampuni kami Tuhan yang secara sadar maupun tanpa sadar menggunakan kasih-Mu mengampuni sesama, mengasihi sesama sesuai dengan kehendak kami. Saat ini dengan seluruh keberadaan kami hadir dan sadar bahwa Engkau sebegitu lemah kami terhadap dosa. Sudilah kiranya Engkau mengampuni kami dan melepaskan kami dari belenggu yang mengikat. Baharuilah hati kami Tuhan, sehingga dapat dan siap merubah sikap hidup kami untuk seturut dengan kehendak-Mu. Mari kita masuk dalam saat teduh untuk mengaku segala kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa.
bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, kau penebus dosa. Kau penebus dosa. Jemaat Tuhan, bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali, sabda Tuhan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 14. Yang hidupnya berkenan kepadamu.
Engkau datang dalam kemuliaan. Lihatlah, kesempurnaan kini telah hadir. Bumi penuh dengan sukacita. Kami telah diterangi oleh cahaya baru dengan kedatangan terang-Mu di antara kami. Sebab sesungguhnya terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang tulus hati. Mazmur 97 ayatnya yang ke-11. Engkau membuat malam kudus ini berseri dengan kemuliaan Yesus Kristus. Terangi kami, ya Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih, lilin akan kita nyalakan secara bersama-sama setelah persembahan tarian dari sekolah minggu. Holy night, the stars are bright.
Sidang yang jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Malam kudus, sunyi senyap,
Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu yang kami tahu terus menjadi bagian kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami boleh melihat dengan begitu jelas hari ini sukacita Natal betul menjadi bagian kehidupan jemaatmu. Kami boleh ada di penghujung tahun ini di bulan Desember. Kami boleh melalui masa demi masa dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kami tahu segala sesuatunya boleh terjadi karena kemurahan kebaikan Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini. Berikan kami hati yang faham, sungguh penuh hikmat untuk mengerti betapa sungguh Juru Selamat itu telah lahir dan menjadi penopang kehidupan kami satu-satunya. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata. Tuhan berkenan berbicara kepada kami sekalian jauh melampaui segala kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan pada diri hamba-Mu. Berkati semua peralatan yang kami pakai Tuhan, dan biarlah isi hati Tuhan boleh disampaikan di tengah-tengah kami saat ini. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terkait dengan tema Natal bersama tahun ini dari PGI dan KWI, Konferensi Wali Gereja di Indonesia. Saya bacakan Injil Lukas pasal yang kedua, saya baca ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20, firman Tuhan demikian saudara-saudara. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Itu bacaan yang boleh kita dengarkan saudara-saudara, Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Gloria, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu cerita yang bagian firman Tuhan yang sering kita dengarkan, saya pikir cerita sudah sangat lazim. Ayat 10 dan 11 bilang gini saudara-saudara, lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, untuk seluruh dunia ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Pertanyaan penting Bapak Ibu Saudara terkait dengan teks dan tema ini. Pertanyaan paling mendasar. Apa hari ini fakta yang saya bisa pegang? Apa yang saya bisa pegang hari ini sebagai sebuah dasar yang paling kuat untuk meyakini berita sukacita yang disampaikan itu? Apa yang saya bisa pegang hari ini? Kalau sekedar bayi lahir di Bethlehem, banyak banget bayi lahir di Bethlehem gitu loh. Lalu apa yang saya bisa ucapkan hari ini? Kalau sekedar berita tentang bayi yang lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, kalau memang itu bisa buat orang percaya dan dulu semua orang percaya gitu. Di Israel hari ini kan kalau dicek orang Kristen tuh 2% aja, dikit aja. Dikit sekali. Nah, pertanyaan penting buat kita Bapak Ibu Saudara, pertanyaan paling mendasar adalah apa fakta yang saya bisa ucapkan hari ini? Adakah satu pegangan yang saya bisa betul-betul pegang dengan kuat hari ini bahwa peristiwa yang terjadi 2000 tahun lalu di satu kampung kecil di Bethlehem betul-betul adalah peristiwa kelahiran seorang juru selamat. Dia bukan seorang bayi biasa gitu. Saya mau seperti Simeon misalnya, kalau teman-teman teruskan sedikit ke bawah perikopnya. Saya ingin seperti Simeon yang ketika bayi Yesus lahir berumur 8 hari dibawa ke bait suci untuk pentahiran. Dan kemudian Simeon orang tua itu dia gendong bayi yang masih kecil yang rapuh sekali berumur 8 hari. Begitu dia gendong Simeon dia bilang apa? Tuhan saya sudah melihat keselamatan. Dia cuma lihat bayi yang kecil rapuh 8 hari itu. Tapi begitu dia gendong bayi itu dia bilang Tuhan saya sudah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Saya sudah lihat keselamatan itu. Biarlah hambamu pergi saat ini dalam damai sejahtera. Coba bayangkan tuh. Namun tambah mau tutemu stadiamu. Sebab apa? Saya sudah lihat keselamatan tuh. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan paling penting buat kita, apa fakta yang saya bisa pegang hari ini? Ada nggak sesuatu yang saya bisa pegang bahwa betul-betul peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu adalah sebuah peristiwa tentang kelahiran juru selamat. Kalau sekedar bicara peristiwa lahir bayi kandang domba, saya bilang begitu banyak orang lahir pada masa itu, begitu banyak orang yang hidup pada masa itu, sedikit sekali yang percaya. Itu pertanyaan paling penting teman-teman sekalian. Pertanyaan ini perlu Bapak Ibu Saudara sebab apa? Kalau kita baca ayat 20, tema Natal kan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 20, para gembala akhir dari perikop ini, dia bilang gini, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Gembala-gembala kembali sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Jadi mereka kembali memuji dan memuliakan Allah, ya. Bayangkan nih, para gembala kembali memuji dan memuliakan Allah padahal mereka datang sebagai gembala, pulang sebagai gembala. Mereka tidak datang gembala pulang kepala dinas gitu. Enggak, atau datang gembala pulang kepala lembang gitu. Mereka datang pakai sendal jepit, pulang tetap sendal jepit gitu. Mereka datang dengan sederet persoalan, pulang ke rumah masih sama masalahnya. Ya, datang dengan cicilan kredit 10 bulan yang belum lunas, kembali ke sana tetap aja kredit cicilannya, nggak ada yang berubah gitu loh. Tapi luar biasa, ya para gembala itu kan orang yang nggak dihitung sama sekali. Ya gembala itu dalam masyarakat Yahudi kalau kasih kesaksian nggak boleh dipercaya. Jadi bayangkan tidak dihitung. Tapi luar biasa, para gembala setelah dia berjumpa dengan bayi Yesus, mereka kembali dengan sukacita yang luar biasa. Saya mau seperti gembala gitu loh. Yang apapun persoalan hari ini di rumah, ketika saya mendengar berita Natal, saya mau kembali dengan sukacita, melimpah sukacita meskipun saya tahu saya datang hari ini di tempat ini, kembali nanti ke rumah masalah masih sama. Istri masih sama, suami masih sama, sakitnya istri masih sama, cicilan tidak berubah, semua persoalan di rumah masih sama, sakitnya anak-anak masih sama. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, gembala kembali dengan penuh sukacita. Sebab apa? Firman Tuhan katakan, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi gembala kembali dengan penuh sukacita, karena dia lihat apa yang terjadi waktu itu. Pertanyaannya, kita hari ini mau pegang apa hari ini? Saya bukan lagi Simeon yang bisa menggendong bayi Yesus dan bilang, Tuhan saya sudah lihat keselamatan. Saya tambah mau tadi mau. Saya bukan lagi gembala gitu loh. Pertanyaannya, yang saya bisa pegang hari ini itu apa? Untuk betul-betul percaya bahwa yang saya rayakan hari ini adalah kelahiran seorang juru selamat. Juru selamat untuk semua umat manusia. Saya pikir ini penting untuk selalu direnungkan teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kita Natal tiap tahun udah pasti tuh. Natal tiap tahun
Advent tiap tahun dan segala macam. Tapi kalau kita sadar kan, sebenarnya ujung hidup kita kan bukan Natal gitu loh. Natal dan Advent ini kan lebih ke rangkaian liturgi setiap tahun untuk selalu mengingatkan kita bahwa oh iya juru selamat lahir gitu loh. Tapi kalau kita bicara Advent yang sesungguhnya kan penantian pada kedatangan Kristus kembali. Bukan sekedar hitungan 4 tahun, 4 minggu Advent dan kemudian minggu depan tanggal 25 kita Natal, bukan. Advent yang sesungguhnya justru bicara tentang apa? Kedatangan Kristus kembali, kedatangan juru selamat. Ketika saya percaya bahwa yang lahir 2000 tahun yang lalu itu yang akan datang, entah kapan waktunya, tapi dia pasti datang. Jadi buat saya, kalau saya mau merayakan Natal dengan sungguh-sungguh hari ini, yang bisa membuat saya bisa bersuka cita seperti gembala, kembali memuliakan Tuhan, bersyukur, memuliakan Allah, meskipun kondisi hidup tidak dihitung orang, penuh dengan banyak sekali keterbatasan, hanya mungkin terjadi kalau saya percaya Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, itulah juga Kristus yang sama yang akan datang kembali. Mother Teresa menghabiskan seluruh waktunya melayani penderita kusta yang miskin di India. Mother Teresa. Seluruh hidupnya, energinya, hari-harinya digunakan untuk melayani penderita kusta yang miskin di India dari latar belakang agama yang berbeda-beda. Saya cerita Mother Teresa sebab bacaan kita seminggu lalu, 2-3 minggu lalu kah? Soal penghakiman terakhir toh. Bacaan di gereja. Akhir tahun gerejawi. Ya, Matius 25 penghakiman terakhir, domba ditaruh di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Katanya domba pintar menyanyi, kambing tidak pintar menyanyi. Tapi yang saya mau bilang, Bapak Ibu, Mother Teresa ditanyakan, kenapa engkau menghabiskan seluruh waktumu, energimu, hari-harimu, pikiranmu untuk melayani penderita orang-orang kusta yang miskin di India. Dia bilang gini, menarik sekali, dia bilang gini, saya habiskan seluruh waktu saya untuk melayani penderita kusta di India. Sebab apa? Saya percaya pada saatnya ketika Kristus datang kembali, Sang Juru Selamat datang kembali, saya percaya setiap orang akan dikumpulkan, semua bangsa akan dikumpulkan, tidak peduli apapun sukunya, apapun jabatannya, berapapun kekayaannya, semua orang akan dikumpulkan, dan ketika semua orang dikumpulkan hanya akan ada satu pertanyaan. Kata Mother Teresa, hanya ada satu pertanyaan, yaitu apa? Ketika saya lapar, kau kasih makan apa enggak? Ketika saya terpenjara, kau besuk apa enggak? Ketika saya haus, kau beri minum apa tidak? Tidak ada yang lain. Itu Mother Teresa. Jadi coba bayangkan saudara-saudara, hidupnya betul-betul bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Allah. Karena apa? Dia punya satu keyakinan di ujungnya. Dia punya satu kepercayaan di depan bahwa apa? Di akhir bahwa apa? Ujung dari seluruh kehidupan kita adalah apa? Kedatangan kembali Juru Selamat yang lahir 2000 tahun di Bethlehem. 2000 tahun lalu di Bethlehem. Saya 3 minggu lalu habis khotbah, mungkin 2-3 hari setelahnya, seorang ibu, saya khotbah di Jemaat Rantepau, ada seorang ibu telepon, Pak Pendeta, Matius piro itu mi bahasa sangat lu tuh. Saya bilang Matius 25, kenapa kah? Wah, laman dapi mo lendo mo 65 tiu murutena. Sabab, wah dah kotongan di kutanai kina tak emang petu jawaban ini deh. Bayangkan ini Pak Pendeta, saya menghabiskan waktu saya hitung 20 tahun ini, kami saudara-bersaudara sibuk berperkara di pengadilan. Yang mana nulis itu apa itu? Coba bayangkan, uang rupanya kalau enggak ada, akur kita. Tapi kalau ada uang baru kelihatan aslinya kita tuh. Yang nata apa tuh seng aman. Tapi begitu dia mau tuh seng, saudara-bersaudara dirusak hubungannya. Coba bayangkan, dia bilang Pak Pendeta, karena tahu orang apa dia, mending dah usah ada ini barang ini. 20 tahun bayangkan kami habiskan energi, boyotongan, segala macam hanya untuk berperkara soal ini. Saya kaget kemarin Pak Pendeta khotbah, saya bilang, oh iya, ternyata semua orang akan ditanya. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau bilang begini, orang bisa hidup bersyukur memuliakan Tuhan kalau betul-betul dia bisa percaya tentang satu hal yang ada di ujung. Nah karena itu pertanyaan paling mendasar Bapak Ibu sekalian,
Apa dasar yang saya bisa pegang hari ini? Adakah fakta yang saya bisa pegang hari ini? Bahwa yang lahir di Bethlehem 2000 tahun lalu betul-betul juru selamat. Bukan seorang bayi biasa. Ya. Itu buat saya itu pertanyaan paling mendasar hari ini. Kalau ingat Bapak Ibu, ya. Oh tadi kan khotbah Nuh. Ada majelis tanya. Tadi kan khotbah Advent toh. Yohanes Pembaptis, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ada teman guyon bilang gini, laram potong asyar ke tuh. Coba ini jangan-jangan nakutin aja pendeta. Jangan nakutin, saya buat itu persoalan gitu loh. Ya. Apa fakta? Ada nggak fakta yang saya bisa pegang tentang kepastian bahwa ujung dari hidup kita adalah kedatangan Kristus kembali. Apa yang saya bisa pegang hari ini? Atau saya bilang, bukan hanya sekedar kedatangan Kristus kembali, juru selamat itu kembali, yang membuat saya bisa percaya bahwa memang yang lahir 2000 tahun lalu itu Kristus, juru selamat. Atau saya bilang gini, bukan hanya soal percaya pada kedatangan Kristus kembali, tapi kalau baca tadi kitab Yesaya, baca kitab 2 Petrus yang jadi bacaan kita tadi gereja, atau bacaan minggu lalu, ya dari kitab Markus pasal 13, firman Tuhan katakan ketika ujungnya tiba, akhirnya tiba, matahari kehilangan cahayanya, bulan kehilangan cahayanya, bintang jatuh dari langit. Tapi apapun itu, ujung dari segala peristiwa itu adalah kemuliaan Tuhan. Pertanyaan paling mendasar Bapak Ibu Saudara, apa yang saya bisa pegang hari ini? Apa yang saya bisa pegang hari ini untuk betul-betul meyakini Kristus yang lahir 2000 tahun lalu itu memang itu yang sedang saya tunggu kedatangannya. Kalau ingat misalnya kalau misalnya ingat siapa ini? Perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Ya kan? Anaknya kerasukan setan, dia datang sama Tuhan. Tuhan sembuhkan anakku, Tuhan sembuhkan anakku. Tuhan diam. Dia minta Tuhan sembuhkan anakku. Tuhan diam. Murid-murid marah. Apa yang terjadi? Dia terus minta kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan jawab, Tuhan bilang, saya nggak bisa kasih roti buat anjing. Dia bilang, namui rono ada bang merokok. Biar remah-remah yang jatuh, saya ambil. Tapi saya bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia berani terus meminta kepada Tuhan sebab dia betul-betul percaya dia memang Tuhan yang benar. Orang lain boleh marah kalau saya minta kepada dia boleh kadang kasih jawaban yang tidak nyaman, tapi dia terus meminta, tidak berhenti meminta, tidak berhenti bersyukur, bersuka cita. Sebab apa? Dia tahu dia sedang berhadapan dengan Tuhan yang benar-benar Tuhan. Pertanyaan buat kita, apa yang buat saya bisa pegang, yakin betul-betul bahwa peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, betul-betul kelahiran seorang juru selamat hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pikir ada banyak hal yang bisa kita perhatikan di dalam Alkitab. Minggu lalu Alkitab mengatakan langit dan bumi akan berlalu, perkataanku tidak berlalu. Tadi Yesaya 40 ayat 5 mengatakan, 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Saya bilang, satu-satunya dasar adalah melihat bagaimana setiap yang diucapkan Tuhan itu seperti gembala. Semua yang diucapkan Tuhan itu betul-betul terjadi. Ini Natal. Banyak sekali dalam Alkitab yang buat saya kadang-kadang saya bilang takjub betul. Lihat bagaimana itu terjadi. Orang tanya misalnya gini. Setiap kali kita pergi tur ke Israel, sudah lihat kota Tiberias, Galilea, Nazaret, Yerusalem yang penuh dengan ritual keagamaan. Pergi ke Bethlehem, ke Yoto, Yeriko, masuk ke Bethlehem, kota yang kecil, kampungan betul itu. Orang selalu bilang, Pak Pendeta, kenapa Mesias harus lahir di Bethlehem? Karena Mesias harus lahir di Bethlehem. Itu kampung kecil sekali. Dan jangan lupa saya bilang, ibunya Yesus itu tinggal di Nazaret. Ya kan? Yusuf dan Maria itu tinggal di Nazaret. Jarak Nazaret dengan Bethlehem itu berapa? Ratusan kilometer, 150 sampai 200 kilometer. Tidak ada bis waktu itu. Tidak ada orang mau cek pakai telepon desiar ke rumah sakit itu targa. Orang tanya kenapa harus lahir di Bethlehem? Saya bilang sederhana. Mesias harus lahir di Bethlehem. Karena apa?
Ratusan tahun sebelumnya. Ratusan tahun sebelumnya. Nabi Mika sudah bicara. Mika 5 ayat 1. Hai Bethlehem Efrata. Hai yang terkecil di antara tanah Yehuda. Daripadamu akan lahir seorang juru selamat. Bapak Ibu, kalau tempatkan diri kita dalam peristiwa sejarah saat itu, betul-betul mengherankan loh. Coba bayangkan, apa sih yang bisa memaksa Yusuf dan Maria pergi tinggalkan Nazaret ke Bethlehem, menempuh perjalanan ratusan kilometer, naik onta, naik kuda? Apa yang memaksa, coba bayangkan. Injil Lukas mencatat, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kaisar Agustus, Kaisar Romawi mengeluarkan dekret untuk apa? Semua orang harus kembali ke kampungnya untuk mendaftarkan diri. Coba bayangkan tuh. Saya bayangkan bagaimana Tuhan intervensi Kekaisaran Romawi untuk mengeluarkan sebuah dekret supaya apa yang Tuhan ucapkan ratusan tahun sebelumnya digenapi. Jadi luar biasa. Yang lahir bukan seorang bayi biasa, tapi seorang anak yang memang sudah dimuatkan ratusan tahun sebelumnya. Ada yang tanya nih, Pak Pendeta, kenapa Mesias harus datang dari suku Yehuda? Pak Ibu tahu kenapa Mesias harus datang dari Yehuda? Yakub itu punya 12 anak laki-laki. Ya, 12 anak laki-laki dan Mesias datang dari Yehuda. Yehuda itu anak keberapa? Keempat. Jadi bukan anak yang istimewa. Nomor 4 itu kan biasanya Tar Jakobang tua 4 toh. Anak pertama Yehuda siapa? Ruben. Jadi dia bukan anak pertama. Gak ada yang istimewa dari Yehuda. Pertanyaan kenapa dari Yehuda? Anak yang disayang, anak Yakub yang paling disayang siapa? Yusuf dan Benyamin. 2 anak yang lahir di masa tuanya. Sebagai bukti kecintaan. Cek. Anak Yakub yang paling disayang siapa? Yusuf dengan Benyamin. Sebagai bukti Yakub sayang sama Yusuf, dibikinkan jubah gitu loh. Jadi anak yang paling disayang juga bukan Yehuda. Kalau saya tanya, anaknya Yakub yang paling kaya, paling tinggi jabatannya, siapa? Yusuf juga. Pertanyaannya, kenapa Mesias harus datang dari Bethlehem? Kenapa Mesias harus datang dari suku Yehuda? Kenapa harus dari Yehuda? Apalagi kalau lihat hidup Yehuda, dia punya skandal dengan Tamar. Menantunya. Tapi kenapa Mesias harus datang dari Yehuda? Bapak Ibu tahu? Saya kalau lihat sejarah, betul-betul membuat saya percaya tentang apa yang diucapkan Tuhan. Kenapa harus Mesias datang dari suku Yehuda? Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. Ribuan tahun sebelumnya, pada saat Yakub ayahnya mau meninggal, ya, sebelum Yakub meninggal, Kejadian 49, dia panggil semua anaknya. Dia kumpulkan semua anaknya dan semua anak didoakan dan diberkati. Bapak Ibu dengarkan apa doa yang diberikan untuk Yehuda. Ribuan tahun sebelumnya. Saya bacakan sedikit ya. Kejadian 49. Ya. Perkataan Yakub penghabisan kepada anak-anaknya. Ayat kedua, ya, ayat pertama, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Ruben disampaikan kepadanya, ya, Simeon, Lewi semua disampaikan apa yang terjadi kepada mereka, dan kepada Yehuda, Bapak Ibu saya bacakan nih ayat 8, kita dengarkan. Apa doa berkat untuk Yehuda ribuan tahun sebelumnya dari ayahnya? Saya dengarkan, saya bacakan ya. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ayat 10.
Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Kau bayangkan tuh. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ayat 11, ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Pak bisa bayangkan, sulit sekali itu tidak berpikir ayat ini tentang penderitaan Kristus. Coba bayangkan, kalau ditanya kenapa Mesias dari Yehuda, sederhana. Itu diucapkan ribuan tahun sebelumnya. Saya kalau baca sejarah, betul-betul saya percaya apa yang Tuhan ucapkan itu betul. Langit berlalu, semua boleh lewat, bintang boleh jatuh dari langit kata firman Tuhan. Tapi ujung dari segala sesuatunya adalah kemuliaan Tuhan. Bapak coba bayangkan ya. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Ia seperti singa jantan sikap beretina. Jadi lambang dari Yehuda itu lion. Ya. Ada yang suka tanya di gambar profil WA saya. Karena itu gambar singa di situ. Ada yang orang tanya, Pak Pendeta singa apa tuh? Saya bilang ini rupanya nggak paham. Itu Lion of Judah, singa Yehuda, itu menunjuk kepada Kristus. Ya, kalau ada pemain bola toh, Lionel Messi. Lionel itu Lion Elohim, singa Allah. Pasti budak penggemar Messi tak tanda itu artinya tuh. Mungkin dia keturunan Yehuda juga itu Messi itu. Tapi itu saudara-saudara. Jadi yang saya mau sampaikan, fakta yang saya bisa pegang tentang peristiwa yang betul-betul terjadi ribuan tahun sebelumnya itu dikenapi di dalam Kristus. Ujung dari hidup kita, kemuliaan Tuhan. Tadi saya singgung di ibadah Advent di Galaksi, saya bilang coba lihat ya. Bagaimana betul-betul meyakini janji Tuhan itu. Tapi lihat. Siapa tokoh Israel yang paling hebat nih? Musa. Ya. Bapak ingat Musa? Kalau dibilang tokoh Alkitab yang paling hebat sudah Musa sudah. Ya. Tuhan bilang tidak ada orang seperti Musa yang bisa bicara dengan Tuhan muka dengan muka. Ya kan? Bicara dengan Tuhan muka dengan muka. Waktu Miriam saudaranya ya mengata-ngatai Musa karena Musa mengambil perempuan Kus sebagai istrinya. Nah kadang-kadang Miriam tuh Musa, Tuhan bilang begini sama Miriam, Miriam, indah kau tuh lamoreng kadang-kadang itu Musa. Siapa kau mau kata-katai hambaku Musa? Namanya kasih lo kok. Ya. Tidak ada seorang pun seperti hambaku Musa yang bisa bicara dengan Tuhan muka dengan muka. Mulong kadang-kadang. Dan waktu itu Miriam kena kusta karena tindakannya. Tapi yang saya mau cerita tentang Musa. Musa itu luar biasa saudara-saudara. Bicara dengan Tuhan muka dengan muka. Bisa belah laut. Dia pukul gunung batu air keluar. Luar biasa gitu loh. Satu aja yang paling menyedihkan dari Musa. Apa yang paling menyedihkan dari Musa? Kalau saya tanya apa yang paling menyedihkan dari Musa apa? Hah? Mbak? Apa yang paling menyedihkan dari Musa? Hebat sekali. Satu aja yang kurang, apa yang kurang? Tidak masuk negeri Kanaan. Dan kadang di grup pendeta kita sudah berdebat. Wah masa gara-gara apakah dia tidak masuk itu? Hanya karena dia pukulan itu. Kukwa. Yan na yabang syari to tata tamu suruh ke wanam. Udah lu kipelete pandita tata tamte sama pimpinan kirembang meja duka. Tapi saya bilang gini Bapak Saudara, Musa itu ya, coba bayangkan ya, pemimpin umat Tuhan yang luar biasa, ya, dia pukul itu di Meribah,
Masih panjang sekali perjalanan dan Tuhan dari awal sudah bilang, kau tidak akan masuk negeri perjanjian, kau tidak akan lihat anakmu masuk di sana, kau tidak akan lihat anak cucumu tumbuh di sana, kau tidak akan lihat bagaimana cucumu pulang dari Amerika diberkati Tuhan. Tamu nanti loh. Tapi meskipun Musa tahu dia tidak akan masuk di negeri perjanjian, dia tidak punya keraguan sedikit pun untuk menyelesaikan tugasnya membawa umat Israel sampai ke pinggir tanah perjanjian di Gunung Nebo. Walaupun dia tahu dia tidak akan masuk. Dia selesaikan tugasnya sampai di Gunung Nebo. Dan sampai di Gunung Nebo, di daerah Jordani hari ini, di Komau Musa, kau tiru-tiru bang, bisa balik sama dengan aduh kamu tuh tiru-tiru sama balik. Dan yang paling menyedihkan, Musa, semua orang Israel masuk ke seberang. Dan Musa tinggal seorang diri. Coba bayangkan, paling menyedihkan. Orang yang begitu intim dengan Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan, ketika mati sendiri gitu. Kita ini mati di antara suami istri. Kete Musa, misa-misa, tatong kaburi, tani tunan tedong. Nah di kuat tau jago liu deh. Tapi bayangkan dia mati seorang diri. Kita pulangan mengatakan malaikat yang kuburkan. Tidak ada yang lihat di mana kuburnya hari ini. Ya kita teh tak sia tak joko bang dari tunosnya kita dong. Musa seorang diri. Tapi saya bilang gini. Benarkah keyakinan Musa? Benar tidak keyakinan Musa? Apa yang buat dia percaya tentang penyertaan Tuhan di dalam hidupnya? Saya bilang Musa benar. Kenapa? Ingat, ribuan tahun setelah Musa meninggal, ribuan tahun setelah Musa meninggal, saat Yesus dimuliakan di atas gunung Tabor, menurut tradisi, di dalam negeri perjanjian di tanah Kanaan, saat Yesus dimuliakan di atas gunung, hanya ada dua wajah di samping kiri kanannya Tuhan Yesus. Tak alindo na pandita Alfred do, inan tak apa do. Tapi hanya ada dua wajah. Elia dan Musa. Coba bayangkan, saya kalau bayangkan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah fakta yang terpisah oleh jarak ribuan tahun, tapi pasti terjadi. Bayangkan, saya bilang tuh luar biasa ya. Musa itu tidak jelas kuburnya di bumi, tapi jelas tempatnya di sorga. Nah, jadi jangan sampai kita jelas di bumi, nggak jelas di sorga. Labir mempelai tidak jelas di bawah, nah jelas di atas. Buat saya itu keyakinan Musa, perjalanan sejarah yang panjang. Saya hari ini mau mengatakan, saya betul-betul bersyukur. Dan saya percaya, melihat fakta sejarah ribuan tahun yang saya pelajari dengan sungguh. Saya betul-betul yakin yang lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu sungguh adalah seorang juru selamat. Dia yang akan datang kembali pada waktunya. Akhir dari seluruh hidup kita adalah kedatangan Kristus kembali. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk perayaan Natal malam hari ini. Ya, panjang perjalanan jemaat Tangerang ini diberkati Tuhan. Ya, kemarin sempat diajak sama teman-teman lihat tanah yang di apa milok teh? Ya. Kalau Aliu Kutiro. Luar biasa. Saya merasa kukuan nomnen tadi nak kukuai. Bangun yong. Hari ini mungkin masih terasa, tapi kalau belajar ya banyak kita di Kelapa Gading dulu semacam. Dulu katanya di Kelapa Gading itu mau ditawarin 5.000 meter. Padi kuah, kan nam talung sabu. Kopulium talung sabu, ternyata hari ini kan sempit. Dan buat saya percaya tanah itu adalah tanah yang ditunjukkan Tuhan sendiri. Ya, pasti kita semua berpikir soal biaya, Pak Kukuah. Apa nih pengamu tuh? Saat kita mulai, pasti ada saja orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk menggerakkan semua harapan dan kerinduan di tengah-tengah jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kembali dengan damai sejahtera dan sukacita. Ya, kita betul-betul percaya juru selamat
Tuhan yang kita sembah hari ini, itu adalah Tuhan yang lahir 2000 tahun yang lalu. Kristus yang akan kembali datang dalam kemuliaannya pada waktu yang Tuhan perkenankan. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Ya Tuhan, mampukan kami melihat dengan begitu jelas kelahiran-Mu, kelahiran Juru Selamat di tengah-tengah hari-hari hidup kami. Agar kami jalani hari-hari ini dengan penuh pengharapan, tiada lagi khawatir, seperti para gembala. Dalam beragam kesulitan kami hidup dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Hidup memuliakan Tuhan. Peliharakan seluruh anak-anak-Mu. Sukacita itu terpelihara dalam kehidupan kami masing-masing. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang dikuduskanlah. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Paduan Suara Jemaat Tangerang.
Jemaat yang terberkati, marilah kita nyatakan rasa syukur kepada Allah atas berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa, yaitu Juru Selamat dunia telah lahir bagi kita. Mari kita sambut lawatan Allah yang penuh cinta ini dengan memberikan persembahan hidup kita, sambil membawa persembahan syukur dengan mendasarkannya pada firman Tuhan. Dari Mazmur 118 ayat yang pertama dan ayatnya yang ke-24. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Dunia gembira,
Baik, sidang perayaan Natal yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa di sorga. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan sudah menjumpai kami. Melalui perayaan Natal milikmu gerejamu, Jemaat Tangerang di tempat ini. Bapa di sorga, kami bergembira. Kami penuh kebahagiaan bahwa lewat perenungan Natal di malam hari ini, bahwa tidak semata bahwa dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, kami boleh merayakan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi satu hal di malam hari ini, apa yang bisa kami pegang, apa yang bisa kami lihat, apa yang bisa kami bawa ke dalam kehidupan kami hari lepas hari. Yang pasti Tuhan malam hari ini, kami tidak kekurangan sukacita. Kami semakin dikuatkan, kami semakin diberikan semangat yang besar untuk percaya dan terus mengiring Engkau. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan sudah mengutus hamba milikmu, Bapak Pendeta Alfred Anggui, untuk menjumpai kami dalam suasana penuh syukur di perayaan Natal Jemaat Tangerang di tahun ini. Malam hari ini boleh berbagi firman Tuhan bagi kami. Bapa di sorga, tiada hal yang lebih indah ketika kami berada di sekitar firman-Mu. Ketika dari dalam kehidupan ini ada keputusan yang kami ambil untuk semakin percaya dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga masih akan datang kembali dalam kemuliaan-Mu. Bapa di sorga, biarlah kasih dan kesetiaan Tuhan senantiasa memeliharakan hamba-Mu Bapak Pendeta Alfred Anggui dengan segala tugas, panggilan dan pelayanan yang kami percaya adalah dari Allah sendiri. Bapa, tentunya dengan tuntunan Tuhan di sepanjang malam hari ini, ketika tiba rencana baru dari hamba-Mu untuk kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, kembali di dalam mengangkat tugas kerja, keberhasilan, kesuksesan, keselamatan Allah berikan baginya. Bapak di sorga, terima kasih. Kalau malam hari ini kami boleh menyaksikan betapa baiknya Tuhan bagi kami. Kami bersyukur bahwa melalui pekerjaan Panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Tangerang tahun 2023-2024 boleh bekerja dengan semaksimal mungkin. Segala karya, segala kerja, pelayanan, bahkan pengorbanan setiap anak-anak Tuhan, kami percaya tidak akan kembali sia-sia, tetapi semakin meyakinkan kami bersama dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Bersama dengan Tuhan jerih payah kami senantiasa diberkati. Ada banyak anak-anak Tuhan yang boleh hadir lewat perayaan di malam hari ini. Baik anggota Jemaat Tangerang, baik undangan, baik tetangga-tetangga dari jemaat Tuhan, bahwa ada sukacita di tempat ini, ada kesukaan besar yang kami alami bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas pelayanan persembahan pujian melalui paduan suara senior, melalui paduan suara sekolah minggu, paduan suara Jemaat Tangerang, paduan suara sektor Kota Utara, bahkan tari-tarian segala yang kami punya, kami boleh persembahkan dengan sebaik-baiknya. Biarlah Tuhan yang memberkatinya dan kami kembali sebentar, tentunya dengan sukacita yang besar, layak hormat kemuliaan
hanya bagimu saja. Bapa di sorga, terima kasih. Lewat pelayanan dari setiap anak-anak Tuhan di malam hari ini. Ada pelayanan yang terbaik. Ada kesukaan besar bahwa kami mau menyenangkan Tuhan dengan segala berkat, dengan segala talenta yang Allah berikan bagi kami. Bapa Sorgawi, di malam hari ini kami terus berdoa buat sidang jemaat-Mu dalam gumul karena sakit penyakit. Kami mengingat Ibu Titi Sule Upak dalam proses pemulihan di Solo. Kami merasakan kekasih kami Adelia Samben, bahwa ayah terkasih Bapak Elianus Samben juga sementara dirawat di Rumah Sakit Elim Rantepao. Bapak di sorga juga kami berdoa buat orang tua kekasih Pendeta Emeritus Ibu Parintak yang juga dalam perawatan di rumah sakit. Biarlah kasih dan kesetiaan Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu sehingga mereka beroleh kelegaan, beroleh kekuatan baru untuk kembali di kehidupan mereka masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, di syukur Natal malam hari ini, kami semua boleh bersyukur lewat persembahan yang sudah dijalankan. Kami berikan dengan penuh sukacita, tidak seberapa dibanding dengan pengasihan Allah di sepanjang kehidupan kami. Tetapi dengan semuanya ini, jikalau Tuhan yang memberkati, boleh kami pakai untuk membangun kehidupan jemaat Tuhan, untuk menjangkau pelayanan-pelayanan yang ada, demi untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh Bapa di sorga, lanjutkan kasih-Mu malam hari ini. Di saat kami berbagi sukacita, di saat kami mempersaksikan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapa, tiba saatnya nanti kami bercerai-berai dari tempat ini. Kasih dan kesetiaan Tuhan memenuhi kehidupan kami. Ini ibadah syukur kami. Ini rasa bahagia kami di malam hari ini. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Baik, mari kita berdiri. Sidang perayaan Natal yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kepada kita yang telah menyaksikan pengasihan Allah melalui perayaan Natal ini, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Allah telah melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 1 ayat 68 sampai 69 dan juga Lukas 2 di ayat yang ke-11. Dan bersama dengan para malaikat, marilah kita menyanyikan kesukaan bagi dunia. Bersama dengan para gembala, marilah kita menyambut dengan bergembira kelahiran Sang Bayi Kudus. Bersama dengan Yusuf dan Maria, marilah kita menyediakan diri menjadi rekan sekerja Allah untuk mengabarkan pengharapan. Pergilah dalam kehidupan kamu sambil menyatakan kesediaan, mewujudkan kasih, dan menyatakan damai sejahtera Natal.
Terpujilah Allah di sorga yang maha tinggi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kekasih, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan memberi salam kepada saudara di samping kiri, di samping kanan, depan, dan belakang, sambil bernyanyi, bersukacitalah selalu. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai.
ibadah dan perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Tangerang pada malam hari ini, Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan Selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua. Tarian Tome Kopi merupakan salah satu kebudayaan yang ada di Tanah Toraja untuk memperlihatkan dan memperkenalkan kebudayaan atau kebiasaan yang ada di Tanah Toraja seperti dalam hal bercocok tanam. Tanah Toraja adalah daerah yang subur, merupakan salah satu daerah pegunungan di Sulawesi Selatan. Beraneka ragam kekayaan alam di situ, di antaranya adalah kopi. Kopi yang berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ini memiliki rasa yang khas dan karakter yang unik karena ditanam di atas dataran tinggi. Kopi Toraja telah dikenal oleh para pencinta kopi di seluruh dunia. Sejak nenek moyang orang Toraja menyebutnya kawa atau ka yang artinya kopi tanpa pemanis. Masyarakat Toraja seakan tidak bisa dipisahkan dari kopi. Selain aktivitas ngopi sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, kopi pun menginspirasi lahirnya tarian yang dikenal dengan
tari petik kopi atau tari maklatu kopi. Hadirin yang terkasih, tarian ini biasanya dipentaskan pada acara ucapan syukur. Seperti syukuran rumah, saat orang menikah, dan secara khusus pada saat upacara syukur panen. Nah, tarian ini melambangkan kegiatan dalam mengolah kopi menjadi serbuk kopi. Melalui tarian ini kita disuguhkan bagaimana seluruh proses pengolahan kopi, mulai dari pengolahan tanah, menanam, menyiang, yang diekspresikan melalui beberapa gerakan. Nah, acara puncak dari kegiatan tersebut adalah panen kopi atau orang Toraja menyebutnya mekopi, seperti ini. Ya, ini adalah tome kopi. Mungkin dulu di antara kita ada yang suka mekopi, seperti ini lah orang Toraja. Ya, memetik kopi. Ada juga yang jatuh diambil, dipungut. Dan tarian ini disuguhkan oleh adik-adik kita dari Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Tangerang di bawah bimbingan Ibu Damri Pongtuluran. Kita beri tepuk tangan untuk mereka semua. Nah, sedikit tambahan bagi kita semua. Dalam budaya Toraja ada kebiasaan yang selalu menyertai pementasan tarian, yaitu mak toding dan meoli. Bagaimana kalau kita meoli dulu? Khas Toraja. Nah, mungkin Kak Ika bisa jelaskan apa itu mak toding? Ya, mak toding artinya memberikan tanda kasih kepada para penari atau ke tempat yang telah ditentukan. Nah, mari Bapak Ibu, kita mengapresiasi anak-anak kita ini melalui mak toding. Mari Bapak Ibu, kita boleh memberi tanda kasih kepada anak-anak kita yang sudah berjeri lelah untuk mempersiapkan dan melatih pementasan ini. Ya, dimulai dari Pak Andri. Ya, ini pencinta kopi nih, pencinta kopi. Ya. Mioli kamu. Oh, itu meoli khas Toraja. Ya, ketua panitia sudah mulai maju. Mungkin disusul oleh sekretaris dan bendahara sudah. Ya, satu merana mangka sarai kamu. Ya, terima kasih buat kita semua yang telah berpartisipasi dalam mak toding ini. Buat pencinta kopi Toraja, ada Arabica, ada Robusta, dengan khasnya masing-masing. Ya, ada anak kecil juga yang mak toding. Ya, ada yang kasih masuk di bekunya, no. Ya, itu. Bahkan ada yang menyusul dari belakang ternyata. Ya, silakan. Itu bekunya keliling, adik-adik baku. No, keliling sono no. Ada yang di belakang mau ngasih. Udah, temuin penarinya. Ya, terima kasih sekali lagi. Demikian kita beri aplaus yang meriah buat adik-adik kita Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Kurnia semangat. Demikian ibadah Natal pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Alfred Anggui yang sudah memberitakan firman pada Natal Gereja Toraja Jemaat Tangerang pada sore hari ini. Sidang Mas Raya Natal yang dikasihi Tuhan, untuk memeriahkan perayaan Natal kita pada hari ini, kami undang
Bapak Stanley Timbowo untuk menaikkan pujian solo dan akan dilanjutkan dengan pujian kolaborasi PKB Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan Bapak Stanley Timbowo. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kala mentari berubah merah dan awan gelap menutupi jagat raya, ada hati yang mencari, mengharapkan kasih sayangmu. Di antara beban hidup yang kian berat dan tantangan hidup yang semakin menyerang, ku cari kuasa-Mu, ku cari di dalam doaku. Lihatlah getir hatiku Tuhan, ku sebut dan ku sebut nama-Mu ya Bapa, ku ketuk dan ku ketuk di dalam nama-Mu ya Tuhan.
tetap di depan sambil kita menantikan PKB yang akan berkolaborasi dengan Kak Stanley. Betul. Saya sedikit mau nanya nih, Kak Stanley sebenarnya asli mana ya? Kalau asli Manado Ambon, cuman istri saya dari Sangkaropi, Toraja. Oh, Iya. istrinya ternyata orang Toraja Dari ya? Sangkaropi. Iya. Kalau saya dengar-dengar suara kakak itu ada mirip-miripnya Judika Indonesian Idol ya. Sebenarnya kakak itu aslinya penyanyi atau ada profesi lain ya kak? Ini adalah salah satu karunia dari Tuhan yang berikan sama saya, sehingga sampai dengan saat ini puji Tuhan saya masih bertalenta dengan memuji nama Tuhan. Walaupun mungkin grup saya mungkin sudah di antara bapak ibu ambek-ambekku sang mane yang mungkin ada kaset saya di rumah mungkin sudah dari 10 tahun yang lalu yang namanya vokal grup Satria Kasih, di situ saya di dalamnya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada Kak Stanley dan kami persilahkan kepada PKB untuk berkolaborasi dengan Kak Stanley. Terpisah oleh laut dan pulau, namun dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam iman dan percaya kepadanya, Yesus Juru Selamat kita. Dari tangannya ada berkat melimpah, yang terbentang luas di tanah air tercinta. Terus maju beritakan ke seluruh dunia tentang namanya yang besar. Kita terpisah laut dan pulau, dan tidak saling bertatap muka, hanya lewat lagu ini kami ucapkan. Selamat Natal saudaraku yang ada di tanah Sumatera.
Selamat datang saudaraku di pelosok negeri ini. Dari tangannya ada berkat berlimpah yang terbentang luas tanah air tercinta. Terus maju beritakan ke seluruh dunia tentang namanya yang besar. Kita terpisah laut dan pulau dan tidak saling bertatap muka, hanya lewat lagu ini kami ucapkan. Selamat datang saudaraku yang ada di tanah Sumatera. Selamat datang saudaraku yang ada di daratan Jawa. Selamat datang saudaraku yang ada di Pulau Dewata. Selamat datang saudaraku di NTB dan Kalimantan. Selamat datang saudaraku Selamat datang saudaraku yang ada di Sulawesi. Selamat datang saudaraku yang ada di Maluku Utara. Selamat datang saudaraku yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selamat datang saudaraku yang ada di tanah Papua. Selamat datang saudaraku di pelosok negeri ini. Terima kasih. Indonesia, selamat Natal saudaraku. Lagu yang sudah dikumandangkan oleh Kak Stanley berkolaborasi dengan PKB Getorta. Luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu ada panitia yang berjeri lelah untuk mempersiapkan acara kita pada malam hari ini. Dan kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia kepada Bapak Metusala Donda. Dengan hormat disilahkan.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Salam sukacita buat kita semua pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Pendeta Alfred, yang kami hormati Bapak Pendeta Adrial Lintin selaku Ketua BPK, yang kami hormati Bapak Pendeta Sabara, Bapak Pendeta Jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang, yang kami kehormati Bapak Pendeta Emeritus yang saat ini juga ada, yang kami hormati para majelis serta tua-tua Gereja Toraja Jemaat Tangerang, serta seluruh Bapak Ibu serta adik-adik saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Izinkan kami selaku Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Tangerang periode 2023-2024 mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Bapak Pendeta Alfred yang sudah meluangkan waktunya untuk datang dari Toraja memberikan kami atau melayani kami di Gereja Toraja Jemaat Tangerang pada malam hari ini dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Juga kepada Bapak Pendeta Sabara dan seluruh majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang yang sudah memberikan kami dukungan moral, mendorong kami, memberikan kami semangat untuk kami tetap melaksanakan tugas panggilan ini dengan penuh sukacita. Teristimewa kepada seluruh jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang yang sudah betul-betul mendukung kami sehingga prosesi pelaksanaan kegiatan, rangkaian kegiatan Natal Gereja Toraja Jemaat Tangerang mulai dari kegiatan pranatal sampai pada perayaan Natal pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Juga kepada rekan-rekan dari donatur yang sudah memberikan dukungannya sehingga pelaksanaan ini boleh berjalan dengan baik. Kami dari atas nama panitia menyadari bahwa rangkaian kegiatan ini banyak kelemahan, banyak kekurangan yang kami lakukan. Namun kami selaku manusia mohon maaf atas kekurangan tersebut dan kami mohon dukungan dan doa dari seluruh jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Tugas kami ke depan yang harus kami laksanakan, baik itu perayaan Paskah maupun Hari Raya Gerejawi maupun ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Sehingga dalam pelaksanaan ke depan kami lebih baik lagi. Demikian yang kami sampaikan, semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dan memberikan kita kekuatan, kesehatan sehingga dalam menyongsong Natal di tahun ini tepatnya di 25 Desember 2023 dan juga menyongsong tahun baru 1 Januari 2024 kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan dan selamat dalam pelaksanaan setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Panitia Gerejawi. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan Natal dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Tangerang yang akan disampaikan oleh Bapak Adrial Kalua Rumengan. Kepada Bapak Adrial disilahkan.
sidang masa raya Natal yang diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini, di mana Tangerang punya multi talenta yang ditampilkan, dan banyak yang komentar bahwa ternyata di Tangerang ini banyak bakat-bakat yang terpendam. Baik itu dalam memuji Tuhan, dalam segala hal, dalam memujikan alat musik, itu semua karena karunia Tuhan kepada kita jemaat Tangerang. Kemudian yang kedua, saya mewakili seluruh majelis dan jemaat Tangerang mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang sudah bersusah payah sehingga perayaan Natal malam ini boleh terlaksana dengan baik. Dan beberapa minggu yang lalu panitia sedikit panik karena pihak hotel yang pertama kita mau pakai dulu mengundurkan diri. Tetapi itulah bahwa kalau kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan. Sehingga hari ini kita boleh merayakan Natal di tempat ini sungguh lebih baik kalau kita tinjau seperti yang pertama itu. Kemudian berikutnya saya sampaikan di sini karena saya juga harus menyampaikan refleksi dan pesan Natal bahwa jemaat Tangerang semakin bertumbuh, dan Pak Pendeta Alfred Tanggui tadi sudah salut kepada kita karena beberapa kemarin ya Pak Pendeta melihat tanah kita yang ada di Legok. Dan ini PR kita semua. Bagaimana tanah Legok itu kita apakan sehingga akan menjadi sesuatu yang bermakna untuk Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Hari ini berbeda dengan perayaan Natal sebelumnya, di mana anak sekolah minggu biasanya di tempat khusus. Tetapi malam ini kita bersama-sama anak-anak kita sekolah minggu merayakan Natal di dalam satu ruangan yang satu, tidak dibedakan di tempat lain. Ini artinya bahwa masa depan gereja ini ada di pundak anak-anak PPGT maupun sekolah minggu. Dan biarlah PR kita semua ke depan, baik itu Tanah Legok maupun program-program yang kita canangkan, kita doakan kepada Tuhan supaya itu semua diwujudkan hanya karena kemuliaan Tuhan. Kemudian berikutnya, Gereja Toraja Tangerang mencanangkan GCA atau Gerakan Cinta Alkitab. Marilah kita pedomani GCA ini, jangan kita pedomani pohon Natal imitasi yang sebentar lagi akan ditaruh di dalam kardus dan disimpan selama 1 tahun. Kemudian nanti tahun berikutnya baru kita ambil kembali. Tetapi marilah kita bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam mencintai Alkitab. Dan yang terakhir, bahwa sekarang adalah tahun kampanye untuk memilih presiden dan wakil presiden. Janganlah persaudaraan kita yang rukun di dalam gereja ini bercabik-cabik, mungkin mudah-mudahan tidak seperti itu, atau mungkin ada semacam nakotu bahasa Toraya dentu pakundung-kundung kada saya lako yaitu kasih sunuranta tak emonasusi tejomai. Tetapi marilah kita tetap menjagokan apa yang menjadi jagoan kita di dalam memilih presiden dan wakil presiden, dan tetap menjunjung tinggi persaudaraan yang rukun di dalam gereja kita. Kurre sumanga, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Segenap jemaat Tangerang bersuka cita menyambut Natal tahun ini. Organisasi Intragerejawi OIG Jemaat Tangerang juga bersuka cita bersama-sama menyambut dan merayakan Natal. Kita akan menyaksikan video ucapan selamat dari OIG. Mari kita saksikan bersama-sama. Lalu untuk muncul akan kita saksikan kemudian setelah kita bersama-sama mendengarkan paduan suara dari PPGT Getorta Jemaat Tangerang. Kalau tadi semua OIG sudah bernyanyi, tinggal PPGT yang belum dan kita akan mendengarkan suara-suara emas dari PPGT Jemaat Tangerang.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang Mas Raya Natal yang dikasihi Tuhan, acara selanjutnya adalah pemberian tanda kasih dan kami undang untuk maju ke depan Bapak Pendeta Sakbara, Bapak Lukas F. Banne, Ibu Esther Bandaso, Ibu Yesi Philadelphia, Saudari Mary Gading, Saudara Jeffrey, dan Bapak Daud untuk menerima ucapan terima kasih dan tanda kasih atas setiap pelayanan yang boleh diberikan. Kami mengundang untuk boleh mengambil tempat di depan. Dan tanda kasih akan diserahkan oleh Ketua Panitia HRG kepada Bapak Metusala Donda, disilahkan. Yang akan diserahkan oleh Ketua Panitia HRG didampingi oleh Sekretaris Panitia. Saudara Jeffrey dan Ibu Esther boleh diwakili oleh Ibu Fenty. Ibu Esther dan yang lain tidak sempat hadir akan diwakili oleh Ibu Fenty. Boleh berfoto bersama. Fotografer kita boleh di tengah untuk mengambil foto. Setelah ini Bapak Ibu masih kami mohon untuk tetap di depan dan akan menerima tanda kasih dari PWGT. Bapak Ibu tetap di depan dan akan menerima tanda kasih dari PWGT. Ya, diserahkan langsung oleh Ketua PWGT Jemaat Tangerang, Ibu Elizabeth Sampelino. Ya, boleh berfoto bersama. Ya, silakan untuk tetap di depan, kita berfoto bersama. Fotografer boleh mendokumentasikan. Mungkin piringnya boleh agak di belakang, piringnya. Ya, terima kasih untuk setiap pelayanannya.
Shalom Bapak Ibu, anak-anakku PPGT dan Sekolah Minggu. Perkenalkan saya mewakili kaum Bapak mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023 dan selamat menyongsong tahun baru, tahun yang penuh harapan 2024. Tuhan memberkati kita semua. Salam PKB. Salam Kristen. Kami Persekutuan Kaum Bapak Gereja Raja Demak Tangerang mengucapkan Selamat Natal 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Elizabeth Santelino mewakili PWGT Jemaat Tangerang mengucapkan selamat Natal 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Semoga damai sejahtera Natal senantiasa menyertai hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. PWGT Jemaat Tangerang mengucapkan Selamat Natal 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itulah tadi kemeriahan ucapan selamat Natal dari OIG. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Natal ini ada momen yang ditunggu-tunggu oleh tiap-tiap sektor. Kira-kira apa ya? Pemberian hadiah katanya dari belakang. Ya, kita akan masuk ke dalam sesi pemberian hadiah lomba pranatal dan saya akan membacakan pemenang dan kami mohon kepada koordinator masing-masing sektor untuk maju ke depan menerima hadiah. Vokal grup juara 1 Kota Utara, koordinator sektornya. Kemudian juara 2 Batan Gunung Sindur, juara 3 BSD, juara 4 Perum. Mana suaranya Kota Utara? Mana suaranya Batan Gunung Sindur? BSD? Oh, BSD sepertinya udah sepi nih. Perum? Ya, kami persilakan untuk boleh naik ke atas. Untuk vokal grup akan diserahkan oleh Ibu Pendeta Emeritus Damaris Palinggi. Setelah ini bersiap-siap tangkap bebek, juara 1 Batan Gunung Sindur, juara 2 Cisauk, juara 3 BSD. Juara 1 Kota Utara, juara 2 Batan Gunung Sindur, dan kami masih mohon kesediaan Ibu Pendeta Emeritus Damaris Palinggi untuk menyerahkan hadiah pemenang tangkap bebek, juara 1 dari Batan Gunung Sindur, juara 2 Cisauk, dan juara 3 BSD. Ya, perwakilan tetap di atas. Dan perwakilan tetap di atas untuk nanti menerima lagi. Kemudian tangkap bebek, juara 1 Batan Gunung Sindur, juara 2 Cisauk, juara 3 BSD. Juara 1 Batan Gunung Sindur, juara 2 Cisauk, juara 3 BSD. Setelah ini Surak Madatu dan Fashion Show yang akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Emeritus Gustav Adolf Mule. Surak Madatu juara 1 Cisauk, juara 2
BBCL, juara 3 BSD, juara 4 Batan Gunung Sindur. Boleh berfoto bersama? Ya, terima kasih. Perwakilan tetap di atas. Oh, Mas. Perwakilan tetap di atas. Masih ada lomba selanjutnya. Kemudian Surak Madatu, juara 1 Cisauk, juara 2 BBCL, juara 3 BSD, juara 4 Batan Gunung Sindur. Boleh mengambil tempat di depan. Juara 1 Cisauk, juara 2 BBCL. Boleh agak ke tengah. Juara 3 BSD, juara 2 BBCL. Kemudian fashion show sekolah minggu, juara 1 Cisauk, juara 2 BSD, juara 3 Kota Utara, juara 4 Batan Gunung Sindur. Boleh berfoto bersama. Ya, agak ke tengah. Bapak Pendeta tetap kami mohon untuk di atas dan memberikan hadiah kepada pemenang fashion show sekolah minggu. Ya, fashion show sekolah minggu juara 1 Cisauk, juara 2 BSD, juara 3 Kota Utara, juara 4 Batan Gunung Sindur. Boleh silakan mengambil tempat lagi. Juara 1 Cisauk, juara 2 BSD, juara 2 BSD, juara 3 Kota Utara, juara 3 Kota Utara, juara 4 Batan Gunung Sindur. Setelah ini setelah ini lomba yang terakhir, gaple pria dan gaple wanita. Gaple pria dari Gading Serpong. Gading Serpong, perwakilan tetap di atas. Gaple pria Gading Serpong, juara 2 Pasar Kemis, juara 3 Gading Serpong. Juara 1 Gading Serpong 1, juara 2 Pasar Kemis, juara 3 Gading Serpong 2. Dan akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Emeritus DS Dariman. Gading Serpong 2. Kemudian setelah ini bersiap-siap gaple wanita. Juara 1 Gading Serpong. Juara 2 dari Pasar Kemis. Kemudian juara 3 Gading Serpong 2. Gading Serpong 2. Boleh diserahkan ke Pak Pendeta lagi. Boleh berfoto bersama, Pak. Kemudian yang terakhir gaple wanita, juara 1 Batan Gunung Sindur, juara 2 Batan Gunung Sindur lagi, dan juara 3 Gading Serpong. Boleh tetap di atas karena nanti semua pemenang akan berfoto bersama. Ini lomba yang terakhir, boleh Bapak Pendeta Dariman masih akan menyerahkan yang terakhir. Dan kepada yang gaple putri kami persilakan untuk naik ke atas.
Batan Gunung Sindur diwakili oleh Batan Gunung Sindur 1, kemudian Batan Gunung Sindur 2, dan Gading Serpong. Dan terakhir juara favorit dari sektor Kota Selatan. Juara favorit dari sektor Kota Selatan yang akan diserahkan oleh Ibu Pendeta Asni Lintin. Ya, sektor Kota Selatan. Perwakilan tetap di atas karena berfoto bersama. Boleh berfoto bersama dulu dengan Pak Pendeta. Ya, tetap di atas karena foto bersama untuk semua penerima hadiah. Kemudian sektor Kota Selatan. Sektor Kota Selatan akan diserahkan oleh Ibu Pendeta Asni. Ini juara favorit nih, juara favorit. Boleh berfoto bersama Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi pemberian hadiah lomba pranatal dan semua sektor mendapatkan juara. Kita beri tepuk tangan untuk semua sektor. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara Ramatama dan mengakhiri seluruh perayaan Natal kita ini, kita akan menaikkan doa syukur dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Adrial Lintin. Kepada Bapak Pendeta, disilahkan. Terima kasih. Selamat Natal, Jemaat Tangerang dan seluruh undangan, dan selamat menyongsong tahun baru, tahun 2024. Kita yakini tahun yang penuh harapan. Itu ungkapan kasih kami dari Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa bersama dengan 22 jemaat dalam lingkup Klasis Pulau Jawa. Mari kita satu dalam doa syukur, kita berdoa. Kemuliaan hanya bagimu ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur, kami bersyukur atas segala kasih dan setiamu, yang olehnya pada malam hari ini kami boleh mensyukuri peristiwa Natal yang sudah pernah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini kami hidup dalam penghayatan dan pengharapan kami akan kedatangan Kristus yang kedua. Terima kasih kebenaran firman-Mu memperlengkapi kami semua, mensukacitakan kami untuk kami bawa pulang, untuk pergi ke dalam kehidupan di mana Tuhan tempatkan kami. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan karya dan kerja kami. Bapa di sorga, kami akan menikmati pemeliharaan-Mu lewat makanan dan minuman yang telah tersedia. Atasnya kami ucapkan syukur. Kami mohon Tuhan pemeliharaan-Mu juga untuk kehidupan orang-orang yang membutuhkan makanan dan minuman dalam kehidupan kami. Berkati kami sebagai anak-anak-Mu untuk dapat menjadi saluran berkat untuk berbagi kehidupan dengan mereka. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sertai dan lindungi kami untuk boleh tiba dengan selamat.
Ini doa syukur kami bawa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Kurisma. Terima kasih Bapak Pendeta. Demikian seluruh rangkaian acara perayaan Natal kita pada malam hari ini. Saya Grafika Parebong yang memandu acara pada hari ini menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk jemaat disiapkan meja makan di sebelah kanan di luar ruangan dan kepada tamu undangan disiapkan di sebelah kiri di dalam ruangan ini. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.